Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kita, bukti kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang masih kita nikmati setiap saat, setiap waktu. Ini merupakan anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Dan saya ucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan ibadah, pastinya Tuhan melawat setiap umatnya. Dan hari ini saya sekali lagi bersyukur karena berkesempatan untuk merenung firman Tuhan bersama-sama dengan saudara yang mendengar dan menonton video saya ini. Nah, firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita pada hari ini ataupun menjadi remah kita pada hari ini, saya ambil daripada teks Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keenam. Sekali lagi Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keenam, satu ayat saja. Dan ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Firman Tuhan demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus banyak mengajar kita tentang kebenaran. Yesus mengajar kita tentang kebenaran supaya kita ini hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Supaya kita ini hidup bahagia baik di dalam dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Karena Dia mau kita hidup bahagia, dan Yesus tidak mau kita hidup menderita ataupun terus-menerus susah. Nah, biarpun kita tidak punya apa-apa di dalam dunia ini, kalau kita boleh bahagia, itu karena kita hidup akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tidak punya memiliki harta benda yang mahal seperti orang lain di sana, tetapi kita masih boleh hidup bahagia kalau kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam hal pembacaan kita sebentar tadi, dalam ayat yang ke-6 pasal yang kelima di Injil Matius ini, ada dua hal yang kita dapat belajar, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu yang pertama itu, orang haus dan lapar akan kebenaran. Yang pertama, orang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, Yesus tidak bermaksudkan di sini tentang haus dan lapar akan seperti tubuh jasmani kita, karena Tuhan tidak memikir, ataupun mungkin kita boleh berpikir bahwa haus dan lapar itu mungkin haus dan lapar seperti haus air, lapar akan makanan, dan terus jatuh dari langit makanan yang kita inginkan. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini adalah kebenaran akan firman, dan firman itu adalah Yesus, dan Yesuslah jalan dan kebenaran. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, akulah jalan dan kebenaran. Nah, berarti di sini yang Tuhan Yesus maksudkan yang haus dan lapar ini adalah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Yesus. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Bila kita merasa haus dan lapar akan kebenaran dan mencari Tuhan, pastilah Tuhan akan memuaskan kita. Karena firman Tuhan di situ berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan. Nah, manusia dari zaman dahulu sehingga sekarang cenderung dan terus-menerus mencari kebahagiaan, kepuasan dengan harta benda, pesta pora, seks, kedudukan, pangkat, kekuasaan, keindahan, kesenian, dan kekayaan, makanan dan sebagainya. Nah, semua itu adalah salah alamat. Salah alamat. Semua itu tidak dapat memuaskan kita. Karena kita tidak pernah akan terpuaskan hal itu. Orang memiliki duit yang banyak pun tidak akan terpuas. Orang sudah dapat 1 juta, dia nak 2 juta. Orang sudah mendapat 2 juta, nak lebih lagi. Orang sudah melancung, nak cari keindahan, orang melancung ke negeri ini, oh tidak puas, pergi ke tempat lain lagi. Dan sebagainya, pergi makanan juga. Pergi ke restoran ini makan, tak sedap, mungkin sana sedap. Dan sebagainya, itu kan semua tidak dapat memuaskan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan saya di sini, pertanyaan saya hari ini, masihkah kita lapar dan haus akan kebenaran? Adakah saya dan saudara masih merasa haus dan lapar akan kebenaran? Jika sampai saat ini, hari ini, dan kita masih merasa haus dan lapar akan kebenaran, ini berarti Anda dan saya adalah orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar, bukan orang Kristen yang baik, tapi orang Kristen yang benar. Jika Anda dan saya masih merasa haus dan lapar akan kebenaran sehingga hari ini berarti kita adalah orang percaya yang benar, di mana kita masih merasa haus dan lapar akan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Nah, mengapa kita merasa haus dan lapar? Mengapa kita merasa kekeringan? Mengapa kita merasa haus? Karena dosa. Karena dosa itu yang hidup keduniawian, yang menguasai hidup pribadi, itu yang membuat orang haus dan lapar yang sebenarnya. Dada, pornografi, pemarah, percaya dengan dukun, jimat. Jimat itu maksudnya yang digantung kalau orang kafir, dia gantung sini, gantung sana supaya menjadi pelindung dia. Ataupun ada orang yang suka bergadu itu, dia ada ikat-ikat sini untuk menjadi tangkal kekuatan dia. Ada juga orang haus, lapar kebenaran oleh karena suka bergosip, suka membawang, kata orang, suka bergosip. Nah, semua ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Hal-hal yang saya sebutkan sebentar tadi adalah hal yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan, dan kita akan merasa kosong. Kita akan merasa kosong kalau hal-hal yang saya sebutkan sebentar tadi menguasai hidup kita. Itu akan membuatkan kita jauh daripada Tuhan dan kosong. Nah, tetapi kalau kita hidup di dalam haus dan lapar akan kebenaran, kita pasti akan dipuaskan.
Kalau kita melihat di dalam, saya akan membawa kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2. Berkaitan dengan hal-hal yang saya sebutkan sebentar tadi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, itu yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan inilah firman Tuhan. Tidak disebut terperinci apakah dosa-dosa yang membuatkan Tuhan menyembunyikan diri daripada kita dan sehingga kita merasa kosong, tetapi dosa yang sudah disebutkan sebentar tadi. Nah, itulah yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita mengembangkan rasa haus dan lapar? Bagaimana Anda dan saya mengembangkan haus dan lapar akan kebenaran? Yang pertama, bersih-bersih. Maksud saya di sini adalah jangan lagi diperhambakan oleh kuk perhambaan. Jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, firman Tuhan ini kita boleh baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengembangkan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Seperti firman Tuhan yang saya kongsikan beberapa hari yang lepas, meninggalkan hal duniawi, meninggalkan hal-hal keduniawian. Itu yang pertama, bagaimana kita mengembangkan rasa haus dan lapar. Yang kedua, membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan ataupun membangun mezbah doa, baik doa pribadi ataupun doa keluarga. Nah, selama PKP ini dari bulan 3, pertengahan bulan 3 sehingga saat ini, saya mengambil satu kesempatan yang baik. Saya bersyukur karena dapat mengambil kesempatan yang baik, di mana dapat membangun mezbah bersama dengan keluarga, membangun mezbah doa untuk pribadi. Saya membaca firman Tuhan dan bersyukur sehingga saat ini saya sudah sampai pembacaan di kitab Yeremia. Nah, ini adalah cara kita untuk membangun ataupun mengembangkan akan haus dan lapar akan kebenaran. Ini akan membantu roh kita dapat dikembangkan sehingga kita merasa haus dan lapar akan kebenaran. Seperti kata Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke berapa ya? Di mana Raja Daud berkata, seperti rusa yang haus akan air sungaimu, demikianlah jiwaku. Nah, mungkin saudara boleh ingat ayat di mana di dalam Mazmur ini disebutkan tentang haus dan lapar, tentang haus akan kebenaran, seperti rusa yang haus akan air, aliran air. Nah, demikianlah kita kalau kita membangun persekutuan bersama dengan Tuhan, itu mengembangkan kehausan kita, kelaparan kita akan kebenaran. Nah, di sini saudara, kita dapat belajar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Sekali lagi saya bacakan
Matius pasal yang kelima sebentar tadi itu, bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Tuhan akan memberi kepuasan bagi kita, sekalipun kita ini tidak punya apa-apa, sekalipun kita mungkin hari ini tidak cukup makan secara jasmani, tetapi kita tetap bahagia karena kita tahu semuanya itu di dalam kawalan Tuhan. Dan apabila kita merasa haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan, kita tidak akan memikirkan hal-hal duniawi lagi. Kita tidak akan terpengaruh dengan kemiskinan dunia ini, karena kita diperkayakan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih saudara yang menonton, yang mendengar tentang firman Tuhan ini. Secara sederhana kita dapat mengerti. Terpujilah nama Tuhan.